Bapak Ibu Guru, saya Feby, saya calon guru penggerak Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Alfian Sarudin SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Mustari SPD. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Kosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Adapun skenario kasus pertama adalah ketika saya masuk ke dalam kelas untuk mengajar di jam pertama, ada seorang siswa bernama Antok mendapat giliran untuk berdoa. Setelah berdoa, ia ditertawakan oleh salah seorang temannya bernama Dini. Dalam kesepakatan kelas, ada beberapa nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak boleh mengejek satu dengan yang lain. Menertawakan seseorang ketika berdoa termasuk tindakan yang mengejek dan tidak menghormati dan bertentangan dengan nilai yang telah diyakini. Saya sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Menertawakan orang yang berdoa itu adalah perbuatan yang tidak sopan, mengejek teman, dan sudah tidak menghormati orang lain. Iya Bu, saya minta maaf. Iya, tetapi sekarang Ibu mau tanya tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kamu lakukan tadi itu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana ini? Kita harus sopan, tidak boleh mengejek dan harus menghormati orang lain. Jadi ini harus ingat apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Dan kita kembali pada saat Dini menertawakan Antok tadi. Pada saat Dini menertawakan Antok, apa Dini sudah sopan, sudah tidak mengejek teman, dan sudah menghormati orang lain? Tidak Bu. Jadi ini menurut Ibu ada sebenarnya cara untuk mendapatkan kesenangan dan tertawa. Bagaimana menurut Ibu? Iya Bu. Nah sekarang ini kita harus menjaga selalu keyakinan kelas kita ya. Kita harus sopan, tidak boleh mengejek teman, dan harus selalu menghormati orang lain. Jadi kedepannya ini harus bersikap lebih baik lagi. Dan ketika ada teman yang berdoa, Dini tidak boleh lagi tertawa ya. Iya Bu. Skenario kasus 2.
Ada salah seorang siswi yang makan saat saya sedang mengajar di kelas. Dalam kesepakatan kelas ada satu nilai kebajikan, yaitu tidak boleh makan dalam kelas saat belajar. Semua murid dalam kelas meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung tidak boleh makan dalam kelas. Makan dalam kelas tidak sesuai dengan nilai yang telah diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Iren tahu nggak kenapa ya ibu panggil Iren ke sini? Iya Bu, tahu. Tadi saya sedang makan. Makan pada saat belajar itu atau salah ya? Sebenarnya makan itu adalah manusia. Dia tidak Bu, karena waktu saya bangun pagi sedang mengerjakan PR dan kemarin malam saya lupa kalau ada PR dan jika saya makan sarapan saya dapat duit sekolah. Tapi Iren ingat nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Makan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung itu sudah dilakukan dengan nasib yang mana ya? Boleh makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Saya Ya, ibu ini Iren menjadi murid yang taat aturan, belajar disiplin, dan belajar bertanggung jawab. Nah sekarang bagaimana Iren menyelesaikan kesalahan Iren yang tadi? saya akan terus mengajarkan Ya, Iren harus belajar dengan baik dan belajar menjadi murid yang lebih bertanggung jawab ya. Baby dan saya merasa senang. Saya tidak akan menertawakan teman lagi yang sedang berdoa karena itu perbuatan yang tidak sopan, mengejek, dan tidak menghormati orang lain. Terima kasih Bu Feby. Tadi saya bertemu dengan Bu Feby, sangat merasa senang. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung karena itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami. Terima kasih Bu Feby. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau internal murid, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam membentuk karakter murid sehingga terciptalah budaya positif. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.